Untuk pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Apa saja bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat? Yang pertama ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ini dicetuskan oleh Emil Durkheim. Nah, apa sih solidaritas mekanik itu dan apa solidaritas organik itu? Nah, solidaritas mekanik biasanya dia mencerminkan masyarakat pedesaan yang masyarakatnya bersifat homogen. Sementara untuk solidaritas organik ini mencerminkan masyarakat perkotaan yang masyarakatnya sifatnya heterogen. Nah, apa yang mengikat masyarakat ini gitu? Masyarakat ini biasanya pengikatnya kalau untuk solidaritas mekanik itu adanya kesamaan rasa, kesamaan tujuan atau cita-cita, komitmen moral yang sama. Nah, karena mereka bersifat heterogen dan sederhana, jadi biasanya mereka itu untuk melakukan sesuatu akan mereka lakukan secara bersama-sama. Solidaritasnya masih tinggi. Nah, karena dari itulah mereka itu merasa ada kesamaan rasa, kesamaan nasib kayak gitu. Contohnya misalnya, sesama masyarakat Jawa, mereka akan merasa bahwa ada nasib yang sama di antara mereka. Seperti itu. Atau misalnya orang yang sama-sama beragama Muslim, mereka merasa ada tujuan yang sama dengan itu. Nah, berbeda dengan solidaritas organik, pengikatnya adalah saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, karena di masyarakat perkotaan itu secara umum masyarakatnya berbeda-beda ya, dari pekerjaan yang berbeda, dari asal yang berbeda, maka mereka itu untuk bersolidaritasnya saling ketergantungan ini sebagai pengikatnya, karena mereka akan membutuhkan satu sama lain. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, seorang dokter butuh makan, dia tidak bisa menghasilkan sendiri, harus membutuhkan seorang petani misalnya. Begitu pula sebaliknya, untuk kesehatannya, seorang petani dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia membutuhkan seorang dokter. Contohnya seperti itu contoh simpel ya. Kemudian kolektivitasnya tinggi pada solidaritas mekanik. Jadi karena mereka selalu bersamaan, solidaritasnya tinggi. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka biasa bersama-sama dan kolektivitas ini tinggi. Sedangkan pada solidaritas organik, ini kebalikannya, kolektivitasnya lemah karena mereka cenderung individual gitu. Kalau orang perkotaan kan rata-rata seperti itu. Kemudian belum ada spesialisasi kerja. Nah, sedangkan pada solidaritas organik ini sudah banyak spesialisasi kerja dan ini sifatnya kompleks. Misalnya yang dikatakan belum ada spesialisasi kerja, maksudnya biasanya orang pedesaan itu dengan kelompok mereka sendiri, mereka bisa menyelesaikan satu masalah tanpa harus ada spesialisasinya gitu. Sedangkan kalau di masyarakat perkotaan, mereka membutuhkan spesialisasinya untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, kemudian ketika ada pelanggaran dalam aturannya, mereka butuh ada yang namanya sanksi. Untuk di solidaritas mekanik ini sanksinya ini yang dominan adalah represif. Misalnya maksudnya tekanan ya, misalnya dikucilkan seperti itu. Dia lebih adanya keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang itu. Jadi misalnya mereka ada pencurian, itu kan misalnya dia tahu yang pencuri siapa gitu kan, itu ada sanksi represif, misalnya dikucilkan dulu, oh dia yang mencuri, ya kita nggak berkawan dengan dia, atau dia dikucilkan, atau mungkin lebih parahnya itu akan misalnya dikeroyok massal kayak gitu. Nah, kalau di solidaritas organik sanksinya lebih bersifat restitutif, atau ini lebih untuk mengembalikan keadaan semula saja gitu. Dan ini untuk yang melakukan ini dia khusus untuk badan-badan kontrol sosial yang menghukumnya. Maksudnya sudah ada orang tersendiri yang untuk melakukan penghukuman ini. Jadi misalnya mereka ada pencuri, ya mereka sekedar mungkin membantu menangkap, tapi untuk menghukumnya mereka bisa menyerahkan ke yang berwajib atau misalnya polisi. Itu contohnya.
Kemudian menurut Ferdinand Tunis ini ada Gemeinschaft atau kapaguyuban dan Gesellschaft atau patembayang. Apakah paguyuban itu? Jadi paguyuban itu adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya memiliki hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal. Dan ini ia bedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, Gemeinschaft of Blood, artinya ini mengacu pada ikatan kekerabatan atau ikatan darah ya, contohnya keluarga. Sedangkan yang kedua, Gemeinschaft of Place, ini pada ikatan tempat tinggal dan kehidupan bersama. Kayaknya ada misalnya RT, RW, itu karena kan ada ikatan tempat tinggal, atau mungkin biasanya ada ya perkumpulan selingkup jalur atau gang kayak gitu kan, itu karena ada ikatan tempat tinggalnya. Kemudian Gemeinschaft of Mind, jadi ini mengacu pada ikatan kesamaan keahlian, pekerjaan atau pandangan yang sama sehingga mendorong saling berhubungan secara teratur. Contohnya misalnya ada sesama petani, sesama nelayan, itu kan akan intens membuat mereka bertemu. Kemudian misalnya sesama dokter, sesama guru, mereka bisa saling bertukar pikiran kemudian membentuk sebuah kelompok seperti itu. Nah, yang kedua ini Gesellschaft atau patembayang. Jadi ini merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi orang tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Individunya bersifat terpisah meskipun ada pemersatu. Contohnya pekerja di pabrik. Jadi mereka ini kebetulan hadir bersama sebagai karyawan pabrik, contohnya ya. Kemudian ketika masanya habis, misalnya hari itu selesai, mereka akan menjadi individu yang terpisah kembali. Nah, seperti itu, mereka hanya disatukan karena pekerjaan di pabrik tersebut. Kemudian ada yang menurut Charles Cooley, ini ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa itu kelompok primer? Nah, kelompoknya relatif kecil dan terdapat komponen primer yang ditandai dengan pergaulan kerjasama dan tatap muka yang akrab. Contohnya sama ya, keluarga itu dia lingkupnya kecil, kemudian ada kerjasama, kemudian pergaulan dan tatap muka yang cukup akrab. Nah, sedangkan kelompok sekunder ini adalah relatif besar, bersifat formal, tidak akrab, tidak pribadi, bersifat lembaga. Jadi dia kebalikannya, berlawanan dengan kelompok primer tadi. Nah, sebenarnya pendapat ini adalah ditambahkan oleh Ellsworth Faris ya. Jadi menurut Faris, Cooley ini dia hanya memberikan satu penjelasan tentang kelompok primer saja, tapi tidak memberikan penjelasan tentang kelompok sekunder, padahal kelompok sekunder itu ada. Nah, contohnya apa? Contohnya yang ada pada partai politik. Jadi dia sifatnya formal misalnya. Kemudian dia ada struktur atau lembaganya. Contohnya seperti itu, dan tidak akrab, dia hanya bertemu kemudian berkomunikasi hanya karena di waktu yang tertentu gitu. Misalnya mereka pada saat rapat atau apa itu baru mereka bisa berkumpul atau membentuk kelompok tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah pendapat dari William J. Sumner. Menurut dia ada yang namanya in-group dan out-group. Nah, in-group itu apa? In-group itu kelompok sosial yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelompok. Nah, sedangkan kalau out-group itu adalah kelompok sosial yang anggotanya itu mengidentifikasikan bahwa dirinya bukan dari anggota suatu kelompok gitu. Nah, karena adanya in-group dan out-group ini menurut Sumner ya, ini menimbulkan perasaan berkelompok pada masyarakat yang disebut in-group feeling dan juga out-group feeling. Biasanya itu orang akan merasa asing di tengah kelompok tertentu. Nah, perasaan tersebut itu disebut out-group feeling. Nah, kemudian kelompok in-group biasanya dilandasi oleh faktor kedekatan secara pribadi yang membentuk simpati dan ketertarikan membentuk kelompok. Jadi mereka ini biasanya terbentuk karena ada rasanya simpati. Kalau di dalam in-group feeling begitu. Kalau in-group feeling ya. Kemudian kelompok
Outgroup ditandai dengan sifat antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain yang bukan anggotanya. Bahkan biasanya sifat seperti ini bisa mendorong menjadi sifat etnosentrisme. Nah, jadi contoh simpelnya itu kayak gini. Misalnya kalian adalah kelas 11 IPS ya. Ketika pelajaran sosiologi, tiba-tiba kalian masuk kelas dan ternyata itu bukan kelas kalian. Ternyata itu kelas 11 IPA. Tentu kalian akan merasa asing berada di dalam kelas 11 IPA yang bukan kelas kalian. Nah, yang seperti itu tuh yang disebut outgroup feeling, karena ada merasa asing di tengah kelompok tertentu. Sama dengan kelas 11 IPS-nya juga seperti itu. Kelas 11 IPA-nya ya yang kalian masuki itu. Nah, ketika terlalu fanatik terhadap kelompoknya, itu yang tadi akan membentuk suatu sifat etnosentrisme. Misalnya nih, kalian adalah siswa SMA Al-Falah dan kalian merasa kalian lah yang paling keren kayak gitu. Nah, kemudian kalian memandang sekolah lain jauh dari kalian atau beda dengan kalian. Akhirnya kalian muncul sifat antagonisme atau antipati, jadi nggak suka, jadi merasa benci. Nah, itu yang menyebabkan yang disebut dengan bisa membentuk yang namanya sifat etnosentrisme kayak gitu. Jadi merasa kalianlah yang paling benar. Nah, kalau tadi misalnya contoh kelas kalian adalah kelas 11 IPS dan kalian merupakan in-group, berarti out-groupnya tadi adalah 11 IPA, misalnya kayak gitu. Kalian merasa diri kalian bahwa kalian adalah SMA Al-Falah, berarti misalnya sekolah lain itu adalah out-groupnya dan kalian adalah in-groupnya. Begitu juga sebaliknya, ketika 11 IPA mereka mengatakan bahwa mereka adalah in-groupnya, berarti kalian yang disebut out-groupnya. Berikutnya ada pendapat dari Robert King Merton yang mengatakan ada yang namanya membership group dan reference group. Nah, ini mudah mengingatnya. Membership, member artinya anggota ya. Jadi, suatu kelompok di mana orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Jadi, secara fisik kita yang jadi anggota kelompok itu. Misalnya, kita adalah suatu kelompok ya masyarakat Timika misalnya kayak gitu, atau kita adalah kelompok masyarakat Jawa misalnya, atau masyarakat Makassar misalnya, seperti itu. Kemudian kalau reference group itu referensi ya, hanya menjadi referensi atau acuan saja. Jadi kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi perilakunya. Dia hanya sebagai acuan saja tapi bisa membentuk pribadi perilakunya. Nah, menurut King Merton ini dibagi menjadi dua ya, ada tipe normatif. Nah, ini maksudnya menentukan dasar-dasar kepribadian seseorang, dan tipe perbandingan, yaitu yang pegangan bagi individu dalam menilai kepribadian atau perbandingan untuk menentukan kedudukan seorang. Maksudnya gimana? Contohnya ya, yang tipe normatif. Misalnya kalian ingin menjadi seorang TNI, kemudian kalian secara sikap kepribadian kalian mengikut seperti TNI walaupun belum jadi seorang TNI. Atau misalnya nih, kalian ternyata sekarang ya lagi booming K-pop nih, kalian suka K-pop, jadi dandanan kalian atau misalnya gaya kalian itu semuanya mengikut dari yang K-pop. Nah, itu yang tipe normatif, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang tipe perbandingan seperti apa ini? Karena untuk perbandingan untuk menentukan kedudukan seorang. Misalnya merasa bahwa dia ini orang kaya, gimana sih, atau orang terpelajar, gimana dia membentuk kepribadiannya supaya bisa membedakan dengan yang lain, dengan yang tidak terpelajar, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kelompok formal itu yang seperti apa? Kelompok yang memiliki aturan tegas dan dengan sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi
dan struktur yang pasti, dan umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara kelompok anggota yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Maksudnya kayak gimana? Contohnya ya, misalnya kelompok SMA Al-Falah lah. Nah, SMA Al-Falah itu kan dibuat memang dengan sengaja dengan aturan yang tegas. Jadi kalau dalam SMA Al-Falah harus seperti ini, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang informal, misalnya contohnya entah masih ada geng atau tidak. Di sini kan biasanya orang membentuk suatu kelompok ini hanya atas dasar kesamaan aja gitu. Atas dasar kesamaan aja, tanpa ada strukturnya, tanpa ada aturan tegasnya seperti apa, kayak gitu. Tapi mereka yang mendorong adalah karena seringnya bertemu dan merasa ada pengalaman yang sama dan kepentingan yang sama di dalamnya. Yang terakhir adalah kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Apa itu kelompok okupasional? Yaitu kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kemudian karena adanya profesi yang sama, memiliki aturan dan pedoman tingkah laku sebagai kode etik. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi, biasanya mereka ini terbentuk karena adanya profesi yang sama gitu. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia, jadi karena mereka sesama dokter dan mereka diikat oleh satu pedoman tingkah laku yang disebut dengan kode etik kedokteran, misalnya seperti itu. Karena mereka tercipta awalnya bukan karena adanya kekerabatan, tapi karena yaitu tadi, karena adanya profesi yang sama seperti serikat pekerja, bukan karena adanya kekerabatan, tetapi karena mereka merasa bahwa sama-sama seorang pekerja, misalnya seperti itu. Nah, kalau kelompok volunteer ini adalah kelompok yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga, tapi dia tidak mendapat perhatian dari masyarakat secara khusus, dan dengan adanya kelompok ini diharapkan kepentingannya dapat terpenuhi tanpa mengganggu kepentingan umum. Contohnya apa? Contohnya tim sukarelawan bencana alam. Misalnya ada bencana alam, seketika itu mereka akan ada orang-orang ya yang mau masuk ke dalam tim sukarelawan. Nah, itu kan tidak dibatasi dan mereka tidak mengharap juga ada perhatian dari masyarakat. Yang penting mereka mengharapkan bahwa kepentingannya itu, misalnya untuk membantu korban bencana alam, itu bisa terpenuhi tanpa mengganggu kepentingan umum lainnya. Nah, sampai di sini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menyimak dan menonton. Disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.